Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebut almarhumah masing-masing. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Iqra, bukan tebang-tebang, sama-sama di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini insyaallah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Puji dan puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sudah di yaumil akhir udah nggak ada lagi ibadah, tinggal hari pembalasan. Makanya sungguh sangat beruntung kita ada di majelis. Coba kalau ada di rumah, ini mohon maaf ada di rumah, paling itu bengong, nonton TV, buka YouTube, dan yang lainnya dah. Gitu. Dan mudah-mudahan insya Allah terus kita ada di majelis ini, insya Allah hidup kita berkah. Amin. Malam ini sedikit saya akan membicarakan tentang masalah muhafadzah ala sunnah. Apa itu muhafadzah ala sunnah? Ngejaga. Jadi menjaga sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita ingin dikatakan sebagai hamba yang baik, umat yang baik, umat yang taat kepada Allah dan Rasul, maka harus muhafadzah, jaga gitu. Hal-hal yang sudah Nabi lakukan kita harus lakukan. Ini kayak sekarang nih. Ini adalah tolabul ilmi. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena tolabul ilmi itu adalah wajib. Tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimatin. Diwajibkan atasku terhadap hambaku. Jadi Nabi langsung ngomong, kenapa? Kudu pada nuntut ilmu, kasarnya tuh kudu pada ngaji gitu. Kalau ente nggak pada nuntut ilmu, jahil. Apa tuh jahil? Bodoh. Nabi nggak mau punya umatnya bodoh. Kalau udah bodoh, ya sudah. Kita ketinggalan semuanya. Dosa nanti seabrek-abrek. Kenapa? Karena bodoh. Gitu. Makanya Nabi itu adalah nur. Nabi itu adalah cahaya. Gitu. Jadi wajar kalau kita melihat semuanya kepada Nabi. Nah bentar lagi kita ini bakal masuki bulan 12 Rabiul Awal. Bentar lagi nih, paling sebulan lagi. Udah siap-siap majelis kita kosong mulu nih. Ya, kegiatan maulid kita berangkat.
Terus kalau kita berangkat habis ngaji kan gitu ya. Iya. Insya Insyaallah. Allah kalau udah bulan Rabiul Awal itu di mana tempat kita maulid mulu dah. Nah, ujungnya nggak mau panas ya nggak pernah makan di rumah. Makan kebuli mulu dah sama itu sama nasi uduk. Gitu. Muhafadu ala sunnah wa dawab adab akhlak inama itu tamimah makarimah akhlak. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Ya mohon maaf, betul aradul basyariah, Nabi sama kita, punya bini, punya rumah, punya keturunan. Tapi Nabi punya kelebihan. Contoh kecil. Keringat Nabi sama keringat kita beda nggak? Wah, kalau keringat Nabi para sahabat berebut. Iya, Anas bin Malik sampai pelan-pelan Nabi lagi tidur. Anas bin Malik itu pembantu Nabi, tiap hari ketemu dengan Nabi, pelan-pelan dia ambil itu keringatnya. Nabi tahu, karena wanginya luar biasa tuh keringatnya Nabi. Coba keringat kita. Oh, harum. Saya kalau ngajar nih, kalau nggak seteblan apa tuh Rexona, nggak berani berangkat. Ambreng-ambrengan. Ambreng-ambreng. Berarti keringat Nabi bukan tebang-tebang guru ya. Dia mau kayak apa? Mungkin gitu loh Bang Heru. Iya, itu paling kecil. Nggak usah ngomong apa-apa dulu dah. Keringatnya aja kan. Yang kedua, ludah Nabi, para sahabat berebut. Ya beda ludah Nabi dengan ludah kita. Coba ludah kita. Bojengkol. Makanya di sini harus kita jaga apa yang dikatakan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala wa ma'atakum rasulu fahuduhu wa manahakum anhu pantahu. Jadi apa-apa yang udah Nabi kerjakan kita kerjakan. Apa-apa yang Nabi tinggalkan harus kita tinggalkan. Itu. Kenapa Nabi bisa hijrah ke Madinah? Mohon maaf, bukan masalah halal, masalah syariat. Karena udah kehabisan saudara-saudara dibantai habis di Mekah. Kalau Nabi nggak hijrah habis, kebunuh semua. Ada apa? Hijrah ke Madinah, membuat suasana baru. Karena di Mekah itu, mohon maaf ya, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Gosok udah geblek semua udah. Banyak kabur. Iya. Karena udah galak-galak semua, udah tinggalin rumah mewah, tinggalin unta, udah tinggalin semua. Karena udah bahaya. Makanya jatuhnya disebut dengan bulan Hijriah yang kemarin itu 1445 Hijriah. Nah itu Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah bukan hanya itu. Bapak dari tadinya banyak dosa, nah tadinya nggak mau ngaji, jadi ngaji ke sini. Itu juga hijrah. Ini hijrah ya? Hijrah, pindah. Dari Ciketing ke sini. Iya. Jadi yang dikatakan yang dikerjakan sama Nabi, kita harus kerjakan. Kita harus tinggalkan. Homer, Syaribul Homer, kita tinggalkan. Ya. Itu udah benar-benar dilarang. Judi kalau kita tinggalkan. Jangan sholat iya rajin. Judi masih iya. Ini adalah ilmu yang buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah kita pengen sempurna, kerjain sunnah-sunnah Nabi. Yang sering saya pernah ngomong sama bapak-bapak, Qobliyah, Ba'diyah, kayak begitu. Istiqomahin Pak begitu, jangan buru-buru. Itu udah meninggal sama kita, Masya Allah, tinggal penyesalan. Iya.
Kalaupun kita ya Allah ya Rabb tolong saya balikin ke dunia ini barang semenit aja. Saya mau kerja di Qobliyah Badiah tuh kagak bisa, udah nggak ada, udah pindah alam. Ada bunding. Udah sakaratul maut. Kalau ya Rob, saya pengen sedekah dikit aja. Kemarin kemana aja? Oh, mana aja gitu. Kan begitu kasarnya. Ya. Ya, ini ayat Al-Quran dulu nih bapak-bapak nih. Wa qala ta'ala nih saya baca kitab Riyadhus Shalihin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa-apa yang diucapkan oleh Nabi itu sudah semuanya berupa wahyu. Artinya Al-Quran. Makanya alak Nabi itu disebut wahwa Quran. Ya. Siti Aisyah sampai berkata begitu. Nabi itu alaknya udah alak Al-Quran. Kita mau boro-boro. Ya paling tidak kita ngambil dikit lah. Gitu. Kita hormat sama yang lebih tua. Salim Pak, mohon maaf, salim bukan sama orang yang punya ilmu. Lebih tua umumnya dari kita, salim, cium tangan. Betul nggak Pak? Iya. Jadi jangan jatuhnya terhadap orang-orang yang punya ilmu. Gitu. Ya kalau dia ada ilmu. Umurnya ada, itu harus kita hormati. Ini namanya kita melihat kepada muhafadzah al sunnah, artinya menjaga sunnah-sunnah Nabi. Jadi selama kita hidup di dunia ya seperti itu, kudunya mah gitu, jangan yang wajib-wajib doang. Atiullaha wa atiur rasul. Kalau kita taat kepada Allah, maka wajib kita taat kepada Nabi. Rasul di sana adalah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, Rasul ada 5, mimim kan gitu. Nuh, Isa, Musa, Muhammad. Kan gitu. Tapi Rasul di sana adalah Nabi Muhammad SAW. Dari sini dak. Jadi kalau saya perhatikan kadang-kadang di masjid yang pada rajin melaksanakan sunnah-sunnah itu yang tua-tua aja, yang mudanya udah pada kabur, udah. Terus sholat maghrib kabur, sholat isya kabur. Itu ke mana kan? Sini aja lah. Mau di sini nih. Hobianya mana gitu, badiahnya mana gitu. Jadi semua yang dikatakan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi itu bukan kadzab. Apa itu kadzab? Bohong. Ya. Semuanya benar. Yang diucapkan oleh Nabi semuanya benar. Karena Nabi itu udah terbiasa dari semenjak kecil selalu benar, orangnya nggak pernah bohong, selalu terdidik dirinya benar terus, nggak pernah bohong. Kalau kita sehari bohong berapa kali? Banyak. Kalau kita sehari bohong berapa kali? Belum seminggu. Makanya Pak kalau habis sholat baca istighfar. Astagfirullahaladzim li wali walidayya walahum, tuh gitu Pak. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, li kepada kita, wali walidayya untuk orang tua kita, walahum baru tuh untuk semua, wali jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Jadi gitu. Al-ahya'i minhum alamat min jami'il ma'asi wa dzunub. 3 kali itu dibaca. Ikutin imam dulu. Duduk aja, duduk. Jangan kabur. Itu kabur baik kan? Ya. Itu Pak. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wa li jami'il muslimina wal muslimat.
Mu'minina wal mu'minat al-ahya wal amwat min jami'il ma'asi wa dzunub. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita imam dah seperti biasa. Yang tiga anil hawa in huwa ila wahyu. Semua yantik itu semua yang diucapkan oleh Nabi itu berupa wahyu. Artinya berupa bersumber dari Al-Qur'an. Ya. Dari Al-Qur'an. Halimah Sa'diyah yang pertama kali menyusui Nabi itu dia sakit. Sakit datang orang-orang penyihir. Dukun lah. Nabi sedang bermain-main di luar rumahnya. Nggak tahu tuh Halimah Sa'diyah lagi sakit. Begitu Nabi masuk ke rumahnya itu orang-orang penyihir lagi sudah apa aja ditempel tuh di mukanya tuh Halimah Sa'diyah. Begitu datang Nabi dilepas-lepasin tuh batu semua, cincin semua, gelang semua apa di dalamnya. Halimah Sa'diyah cuma dipegang palanya saja sama Nabi. Langsung sembuh dari sakitnya. Kenapa? In huwa ila wahyu yuha. Jadi obat. Ada yang apa diri Nabi itu sudah merupakan obat buat kita semuanya. Kalau penyihir kan tidak, kebohongan buruk. Penyihir. Nah, bentar lagi nih bulan 12 Rabiul Awal. Ada peringatan Maulid, hadir di musola kayak di mana hadir. Jangan ini peringatan Maulid di Baitur Rahman nasi uduk apa kebulin nih? Jangan begitu, datang aja udah. Ini di musola Al-Jannah nih nasi uduk apa kebulin nih? Datang aja udah. Mereka ketahuan ya. Itu mah Ya di Al-Ikhlas nih, Al-Ikhlas di bisa jadi nih. Kebuli mana nasi uduk? Kebuli lah datang kita. Siapa makan dah di sana. Jadi bulan 12 Rabiul Awal itu Pak, masa bulan yang penuh berkah. Coba aja Bapak di mana-mana nggak pernah masak, badan kenyang mulu. Maulid mulu. Ya, kenapa? Hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kalau mendengar Nabi Muhammad sallallahu ucapan sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya satu kali. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asrof. Siapa saja orang yang mengucapkan lafaz sallallahu alaihi wasallam biha asrof, Allah kasih itu 10 kebaikan. Apalagi kalau Bapak malam bangun pegang tasbih 5.000 baca sholawat, waduh mantap ya, mantap. Kuat Bisa memberkah juga. tanya Bang Anjas. Iya baca sholawat jangan baca sholawat cuma 30 kali, 50 kali. Kalau bisa 1000. Iya. Sanggup nggak ya Pak? Bangun tuh. Ya. 3:30 bangun sholat tahajud itu 8 rakaat sama witir. Ya. Itu sholat malam Pak. Ya sholat malam Pak. Kenapa itu merupakan sunnah Nabi. Insya Allah maqaman mahmuda, orang yang sering bangun malam hidupnya bakal mulia, jauh dari sifat fakir, jauh dari sifat miskin. Kalau orang sering bangun malam, begitu orang yang sering sholat berjamaah, kan sudah saya singgung sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah badannya sehat terus, rezekinya banyak terus, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Ini para jamaah sekalian, ada pada diri Nabi itu adalah pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Apa itu uswah? Iya, suri toladan. Contoh yang baik, contoh yang baik. Makanya dalam sejarah orang yang melihat jalannya Nabi, duduknya Nabi,
marahnya Nabi udah nggak pernah lupa, inget mulu sejarah para sahabat dalam hal ini. Bahkan dalam sejarah Umar bin Khattab sudah makan bareng dengan Nabi waktu Duhur Asar, udah ke rumah Nabi dah. Ditanya, engkau bagaimana Umar, tadi udah kita makan bareng. Saya nggak bisa jauh dari engkau. Kenapa? Karena saking terkesannya. Ada seorang penyair termahal, panggil, kata Abu Jahal, panggil penyair termahal. Ente saya bayar sekian ratus onta wanita cantik. Singgung tuh Nabi Muhammad depan rumahnya. Pakai siiran ente. Ya, siap. Udah saya siapin tuh duit, wanita cantik, sapi, kalau sekarang begitu. Kalau sekarang mobil mewah, ya. Dia juga kurang penasaran wajah Nabi kayak bagaimana sih, kan begitu. Udah nunggu di depan rumahnya tuh, udah mulai bersih tuh. Udah mulai kalau kita puisi gitulah kan gitu ya. Begitu Nabi keluar dari rumahnya, nggak bisa ngomong, gelegepan. Melihat wajah Nabi nggak berhenti, nggak bisa ngidep. Masya Allah, ini orang cakepnya luar biasa, dan sebagainya, cara-cara nyapanya sampai dia masuk Islam. Itu Nabi. Kita kira-kira bisa nggak begitu ya? Insya Allah. Itu aja. Nabi sampai seperti itu. Makanya benar. Jangan, mohon maaf, jangan samakan Nabi sama kita. Ya, Aradul Basariyah itu makan, minum, punya bini, punya keturunan, punya rumah, itu Aradul Basariyah. Tapi Nabi punya kelebihan yang sangat luar biasa. Apalagi mujizatnya. Cucunya Nabi nangis mulu, Sayyid Hasan dan Husain, dikeluarkan tunjuknya Nabi, diginiin untuk keluar air susu dari telunjuknya, diisap-isap sama cucunya. Terasa ada air susu dari telunjuknya, sehingga Sayyid Hasan dan Husain itu diam. Kita kira-kira bisa keluar nggak tuh air susu dari sini? Keluar, daki. Belum kata. Daki. Ini menyambut bulan 12 awal ya, kita mantap ya, pakai akhlak Nabi. Paling enggak kepada yang tua kita harus baik, kepada anak muda kita harus baik. Jadi lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ada uswah, ada yang paling baik pada diri badan Nabi. Itu nggak bisa dibohongi, jelas benar. Ya. Kalau kurang gitu ngukur dengan Nabi jauh, tapi paling nggak ambil akhlaknya, gitu ya. Ada pendapat wajah Nabi dengan wajah Nabi Yusuf sama gantengnya, kagak. Maksud gua gantengnya wajah Nabi Muhammad. Nabi Yusuf setengahnya, kita setengahnya, lebih setengahnya lagi. Nah, kita nggak ada apa-apanya. Dibagi berapa itu? Banyak Udah lagi. setengah begitu aja udah. Setengah seperempat. 0,0001. Masih ingat aja Mas Maren. Apa masih? Iya. Maksudnya apa? Kita punya wajah begini bersyukur. Iya. Syukur sempurna kita ini. Betul. Coba bayar lagi. Punya kaki, punya tangan ya Pak Ustaz. Iya. Punya mata. Maaf Pak, saya ada siswa di dia pindah dari sekarang kelas 7. Itu tiap hari diantri sama pembantu. Badannya biasa rapi, kakinya segini gini nih. Jadi tiap hari dipangku. Saya kalau ngajar jujur aja Pak, nggak kuat saya. Tadi pas jam saya keluar aja tuh. Kita pengen lihat, pengen nangis. Ya habis kakinya aja goyang-goyang di bawah. Namanya Muhammad Jas begini. Ada jas.
Dia kalau rajin segini dia Saya nggak begini. kuat tuh kalau ngajar tuh tadi tuh, aduh nggak ada. Iya kalau tiap hari diantar digendong. Udah ekor 6 gitu. Kita udah nolak, bapaknya tetap guru sekolah di situ bayar kayak gitu. Makanya kata Pak Jadi tadi, kita harus bersyukur, kaki sehat, tangan gagah, belum pada ngamplek. Yang onu masih berdiri, bagaimana kurang enak bagaimana? Merokok masih gagah, ngopi masih gagah. Yang katanya rokok penyakit ya. Mantap. Katanya sentilainnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fa in tanaja'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul in kuntum tuhibbunallah billahi wal yaumil akhir. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau kita punya rencana, punya kepengen apa, ya tawakal kepada siapa? Pada Allah. Pada siapa lagi? Pada Rasul. Gitu. Jangan kepada Allah aja. Ya. Kita pengen punya anak yang soleh, anak masih begini aja, ya sabar. Doa dari Bapak. Gitu. Ya. Kayak tadi bangun malam doa gitu. Baca sholawat, sebutin doa anak itu, insya Allah kan gitu Pak. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan terhadap yang lain, kalau terhadap yang lain syarikat musyrik. Innallaha yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Bapak lebih paham semua tentang masalah muhafadzah ala sunnati wad dawabi. Ya. Jadi mari kita sama-sama benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasul, taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nabi-nabi yang lain tidak Allah angkat derajatnya? Ya itulah beda. Karena Nabi kita adalah Nabi akhir zaman. Nabi Ibrahim minta ampun, Nabi Nuh minta ampun, ya kan? Nabi Musa minta ampun. Nanti akan menolong kamu sekalian, umat yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad bakal memberikan syafaat. Benar, syafaat itu pertolongan. Makanya rajin-rajin baca sholawat. Ya kalau ada yang melarang baca sholawat ya biarin aja. Ya. Bisa ada Pak, biarin aja. Dia berani imam, biarin aja. Tapi lu udah ngoceh-ngoceh yang lain sama tetangga kita, udah kita bawa aja ke rumah, suruh baca kitabnya. Itu dia bukan umatnya. Hah? Bukan umatnya kali ya. Itu celananya segini nih celananya. Iya, bukan umatnya dia mah. Kan beda. Iya celananya cungkrang. Seksi. Kalau Bukan segini, Ustaz. Kita kayak gitu gini Enggak, dia nontonnya lagi silang masalahnya. Begitu ngambil ininya. Kalau udah lama pikirannya Tapi lama tuh nyasar nih mah pikirannya. Kalau nyasar, I think dong. jadi saya biarin tuh dia imam, biarin. Ya, terus kalau udah imam dia nggak baca zikir, dia balik mukanya begini tuh. Kalau kiblat dia balik, lihatin sama dia tuh. Yang ngeliatin satu-satu ya. Iya, satu-satu lihatin aja. Apa lo? Udah kayak berantem. Habis sholat kan dia mau balik dia mah ya. Dia dilihatin satu-satu tuh. Itu mah kumpulan menlok. Terus saya pengen ngomong itu. Apa lihat tuh? Lo orang mah
Mbak zikir tadi astagfirullahaladzim li wali ini dia ubah balik. Lihatin di muka satu-satu. Ih, malah dengkul kemana-mana. Wah, gila. Habis. Itu dia makhluk satu tuh nggak doyan maulid, nggak doyan tahlil tuh. Ya, makhluk begitu udah tinggalin udah. Iya ngapain deketin? Tapi jadi imam tuh. Hah? Tapi jadi imam. Orang nggak ada saya. Kalau saya nggak berani dia. Harus ada depan belakang. Kalau dia jadi imam. Kalau sama yang lain ngobrol, masa nggak berani ngobrol? Nggak berani. Kalau ada saya ngengos. Kita didiamin cuma satu orang, lu cungkrang. Ayo. Alhamdulillah min dzalik. Inna Allah wa malaikatahu yusollu ya ayyuhalladzina amanu shollu. Udah habis itu ayatnya, udah bukan hadis itu ayat itu udah. Allah dan para malaikat membacakan sholawat kepada siapa? Nabi kita Muhammad. Habis udah nggak usah diomongin lagi. Ilok tuh mahal gak baca sholawat, ngaduin maulid. Diem aja di hutan. Jadi syaraf. Saya akan di sini doyan maulid semua. Min. Qolal ulama maknahu ilal kitab wa sunnah. Maksudnya apa? Kalau pendapat pada ulama itu kita harus taat kepada siapa? Al-Qur'an dan al-hadis dan Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran wajib karena di Al-Quran itu semua apa aja ada. Ya. Al-Quran itu adalah bukan kebohongan. Al-Quran itu adalah Masya Allah hak kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang mana? Undang-undang yang ada di dunia habis dirombak-rombak mulu ganti lagi. Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah. Itu apa yang terakhir nih? Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Wa innaka la tahdi ila siratikal mustaqim. Siratillah. Kalau kita semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ngasih jalan yang lurus. Kagak mungkin Allah ngasih petunjuk jalan yang salah. Nabi ngasih petunjuk jalan yang salah, kagak mungkin. Pasti ngejalan yang benar. Jalan yang benar pasti nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi itu memberikan manfaat, semuanya manfaat buat umatnya. Itu khairunas anfahum minnas. Ya Bapak juga di sini bukan hanya memberikan manfaat di majelis, tapi di rumah kita masing-masing. Ayo Bu, sholat berjamaah. Misal kalau nggak ke masjid. Ayo Bu, nah sholat asar berjamaah. Misal itu pimpin di rumah Bapak gitu. Atau sebelum Bapak berangkat ke sini, ngaji, ajarin dulu tuh istri kita di rumah. Jangan Bapak doang yang ngaji. Istri Bapak, anak Bapak harus ngaji. Itu Pak. Insya Allah Al-Quran itu berkah. Karena dalam Al-Quran buat sifat. Apa itu sifat? Al-Quran adalah obat Pak. Iya. Bahwa banyak segudang masalah. Baca Al-Quran, insya Allah selesai. Insya Allah. Jadi jangan kayak pengen makan cabai dukces langsung ada, yang nggak bisa lah. Kita sabar dulu Pak De. Ya iya, sabar. Allah kan melihat juga. Sabar kan umatku nih. Kan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang kepada orang yang udah pada mangap gitu kan. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian, Enggak udin mangap mulu nih jadi udahan. inilah yang dimaksud dengan mayuti Rasul faqad ata Allah. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul faqad ata Allah. Maka harus kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taqumur Rasul faquduhu wa ma nakumanhu fantahu. Mudah-mudahan
yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Itu kita sama-sama kita bangun kembali yang belum melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, mumpung masih ada umur, kerjain sunnah-sunnah Nabi. Ya, gampang dah puasa Senin Kamis mah gampang, paling nggak fobia ba'diyah. Ya, insya Allah alam. Ada. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana آمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا آمين. آمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.